Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin yang kami muliakan, para alim, para ulama, bil khusus pengasuh Pondok Pesantren Putra Khadijah, yang kami hormati segenap para asatidz Pondok Pesantren Putra Khadijah, para wali santri, dan khususnya anak-anakku, para santri Pondok Pesantren Putra Khadijah yang kami banggakan dan selalu kami doakan kesuksesannya. Amin. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, hidayah serta inayahnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa channel YouTube Ponpes Putra Khadijah rahimakumullah, terutama anak-anakku, para santri, pada kesempatan kali ini saya akan bacakan Al-Hadithur Rabi', hadis yang keempat dari kitab Al-Arba'in Nawawi pada kegiatan ngaji kitab online ini. Untuk itu mari kita awali pembelajaran kita ngaji kitab online ini dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan bersamaan dengan itu Allah menurunkan barakah kepada kita semua, sehingga apa yang kita bahas nantinya dapat bermanfaat bagi kita, sehingga kita menjadi orang yang sukses di dunia dan mudah-mudahan nanti juga bahagia di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Biniyati syifa wal qabul wa tamami kulli sul ridho ilahi subhanahu wa ta'ala wa li syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa hadrati jamil awliya wal ulama wal musannifin al-sahih bi hadzal kitab bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih atas bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadithur Rabi', hadis yang nomor 4. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' wa yasbiqu 'alayhi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar wa yadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' wa yasbiqu 'alayhi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kemudian an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Abu Abdurrahman yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada kami, kata Ibnu Mas'ud, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu penciptaannya dikumpulkan di dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk cairan nutfah, cairan air mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian nutfah itu berubah menjadi alaqah. Alaqah itu adalah segumpal darah selama 40 hari berikutnya. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya alaqah tadi, segumpal darah tadi berubah menjadi mudghah, yaitu segumpal daging. Para pemirsa YouTube Ponpes Putra Khadijah rahimakumullah, teman anakku sekalian, di dalam sanad hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kita belajar dari sahabat yang satu ini bahwa beliau termasuk salah satu sahabat senior dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping beliau banyak meriwayatkan hadis, beliau juga ahli Al-Quran. Sehingga dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan sahabat yang satu ini dengan bersabda, man ahabba ay yaqra'al Qur'ana ghaddan kama unzil falyaqra' ala qira'ati bani ummi 'abd. Barang siapa yang senang membaca Al-Qur'an dengan benar sebagaimana ia diturunkan, maka hendaknya ia membaca berdasarkan bacaan Ibnu Ummi Abd. Yang dimaksud di sini adalah Abdullah bin Mas'ud. Ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar hadis ini dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung saja pergi menuju ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud pada malam hari. Di malam hari dia mengetuk pintu daripada rumah sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya, siapakah di luar? Kemudian dijawab oleh Umar bin Khattab, saya
Umar bin Khattab. Kemudian ditanya lagi oleh Ibnu Mas'ud, kenapa Anda sahabat Umar malam-malam gini kok ya ngetuk pintu rumah saya dan mau bertamu kepada saya dan bertemu kepada saya. Kemudian dijawab oleh sahabat Umar bin Khattab, kata beliau, saya mau menyampaikan kabar gembira kepada Anda, wahai Abdullah bin Mas'ud. Apa kabar gembira itu, wahai Umar? Kabar gembiranya adalah beliau kemudian membacakan hadis dari Rasulullah Muhammad SAW tentang keutamaan Abdullah bin Mas'ud tadi. Man ahabba ayyaqra'al Qur'ana ghaddan kama unzil falyaqra' ala qiraati ibni ummi abd. Barang siapa yang senang membaca Al-Quran dengan benar sebagaimana Al-Quran diturunkan, maka hendaknya ia membaca Al-Quran seperti bacaannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ketika sudah menyampaikan berita gembira ini, kemudian dijawab oleh Ibnu Mas'ud, terima kasih wahai Umar bin Khattab, dan mohon maaf karena sebelum Anda sudah datang kepadaku sahabat Abu Bakar As-Siddiq dengan menceritakan hal yang serupa. Kemudian sahabat Umar bin Khattab lalu pulang ke rumahnya. Hadirin para pemirsa YouTube Ponpes Putra Khadijah rahimakumullah, dari sini kita belajar bahwa betapa para sahabat ini saling berlomba-lomba dalam melakukan amalan yang baik, dalam melakukan kebaikan-kebaikan, sampai-sampai satu sama lain ketika mendapatkan kabar gembira untuk temannya yang lain, mereka berbondong-bondong atau berebut untuk menyampaikan kepadanya. Ini adalah termasuk idkhalus surur fi qalbi akhihi, memasukkan atau menggembirakan hati saudaranya sesama muslim. Ini hal yang baik, dan mereka para sahabat pada saat itu berlomba-lomba ya, dalam melakukan kebaikan. Ini perlu kita tiru. Ketika ada suatu kebaikan, sampai hal yang sekecil ini pun mereka mau melakukannya dan bersegera untuk segera melakukan kebaikan itu, meskipun itu hanya memberikan kabar baik kepada temannya. Itu sedikit cerita atau sirah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Kata beliau Ibnu Mas'ud, kami dicerita oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan wa huwa shadiqul masduq. Ibnu Mas'ud memang, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an memang sengaja mengucapkan lafaz as-shadiqul masduq. Ini kenapa? As-shadiq artinya bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang jujur dan terpercaya. Kemudian beliau tidak pernah bohong, dan itu diakui oleh orang-orang Quraisy Mekah pada saat itu. Sangat diakui kejujuran dan keterpercayaannya beliau. Kemudian al-masduq ini maksudnya adalah bahwa Nabi itu terpercaya ya, dalam hal wahyu yang beliau sampaikan itu pasti benar. Itu maksudnya. Hal ini sengaja disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, karena apa yang akan disampaikan oleh Nabi atau hadisnya Nabi ini adalah berkenaan dengan sesuatu hal yang gaib, yang kalau seandainya bagi orang yang tidak punya iman
atau Islamnya itu tidak kuat, maka otomatis mereka akan menolak berita ini. Karena ini adalah berita gaib. Tapi ketika disampaikan kepada orang yang beriman, maka insya Allah mereka akan mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, meskipun itu adalah terkait hal-hal yang sifatnya adalah gaib. Kemudian matan hadis ini, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwa sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu penciptaannya dikumpulkan di dalam perut ibunya selama 40 hari, dan itu berupa nutfah. Nutfah itu adalah cairan air mani. Baru kemudian setelah itu berubah menjadi alaqah. Alaqah itu gumpalan darah, segumpal darah, dan itu berlangsung selama 40 hari juga. Baru setelah itu alaqah, segumpal darah tadi, berubah menjadi mudghah, segumpal daging, selama kurang lebih 40 hari juga. Baru setelah itu kemudian diutuslah malaikat, ya, malaikat yang tugasnya untuk ini, dan kemudian meniupkan ruh ke dalam janin tersebut, dan di situ diperintahkan untuk 4 hal. Yang pertama adalah sudah ditetapkan rizkinya. Yang kedua adalah ajalnya. Yang ketiga adalah amal perbuatannya. Dan yang keempat adalah apakah dia termasuk orang yang celaka ataukah termasuk orang yang bahagia. Para pemirsa YouTube Ponpes Putra Khadijah rahimakumullah, anak-anakku sekalian, para santri, dari sini kita bisa tahu bahwa penciptaan manusia itu melalui 3 fase. Yang pertama adalah menjadi cairan mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah, dan yang ketiga menjadi segumpal daging. Baru kemudian setelah 3 fase ini selesai, ditiupkanlah ruh oleh malaikat yang bertugas dalam hal ini. Kemudian pada saat itu dituliskan atau ditetapkan terkait 4 hal. Yang pertama adalah tentang rizkinya, yang kedua adalah tentang ajalnya, dan yang ketiga adalah amal perbuatannya, dan yang keempat itu nasibnya apakah menjadi orang yang celaka atau orang bahagia. Kalau dilihat dari segi sabda Nabi tadi, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Ini berarti bahwa sebelum menjadi cairan, sebelum dikumpulkan menjadi cairan mani ini, ternyata an-nutfah itu posisinya adalah tercecer atau berpencar di dalam rahim itu. Kemudian baru kemudian dikumpulkan, dan itu berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Ya. Kemudian tahapannya adalah setelah 40 hari dikumpulkan menjadi nutfah itu, baru kemudian berubah menjadi segumpal darah selama 40 hari juga, kemudian berubah lagi menjadi segumpal daging selama 40 hari juga. Itu ini betapa beliau
adalah seorang yang shadiqul masduq, orang yang terpercaya, orang yang jujur, tidak pernah bohong, dan juga ini adalah kebenaran wahyu. Nah, jadi yang disampaikan oleh Nabi itu adalah wahyu, bukan dari hawa nafsu belaka, tapi ini adalah wahyu. Makanya beliau sampai tahu hal ini adalah karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu. Kemudian selanjutnya, matan selanjutnya, wallahilladzi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab faya'malu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Kata Nabi, demi Allah yang mana tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian itu beramal atau melakukan amal perbuatan seperti amalan-amalan yang dilakukan oleh para penghuni surga atau ahli jannah, sampai-sampai jarak antara dia atau orang tersebut itu sangat dekat sekali dengan surga, ya, digambarkan hanya satu hasta saja, satu dhira' saja. Akan tapi fayasbiqu alaihil kitab, akan tapi takdir atau ketetapan sudah berlaku pada dia bahwa apa? Faya'malu bi'amali ahlin nar, lalu ia beramal dengan amalan ahli neraka, amal perbuatan ahli neraka, kemudian dia tidak masuk surga tapi malah masuk neraka karena di akhir dia melakukan amalan ahli neraka. Begitu juga sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Dan sesungguhnya ada di antara kalian ini melakukan amalan dari amalan orang yang ahli neraka, sehingga jarak antara orang tersebut dan neraka itu sangat dekat sekali, hanya satu hasta saja, satu dhira'. Lalu ketetapan Allah ya sudah mendahuluinya, maka ia melakukan perbuatan ahli surga sehingga dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa channel YouTube Ponpes Putra Khadijah rahimakumullah, ini menggambarkan bahwa betapa pentingnya amal perbuatan kita harus disertai dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu pamer dalam melakukan amal ibadah kita, sehingga ketika amal perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah murni karena Allah Subhanahu wa taala, dan dari amal perbuatan baik itu bisa menuntun kita dan Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Dari sini kita bisa memahami bahwa ada 3 kelompok orang. Yang pertama adalah ada seorang yang melakukan perbuatan baik, amalan-amalan yang baik, amalan-amalan dari penghuni surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Ini umumnya. Ini wajar karena dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, amal soleh. Ya. Amalnya itu amal yang soleh, amal yang baik sehingga menuntunnya untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada orang yang melakukan amalan-amalan buruk, perbuatan yang buruk,
perbuatannya ahli neraka, sehingga otomatis Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam nerakanya Allah. Ini juga wajar, ya. Ini pada umumnya. Kemudian yang ketiga, ini yang jarang. Ada tapi jarang. Yaitu apa? Ada seseorang yang beramal kebaikan, ya, melakukan amal-amal soleh di dunia, melakukan amalan-amalan ahli surga, akan tapi ketika di akhir hayatnya dia melakukan amalan yang buruk sehingga Allah memasukkannya ke dalam nerakanya Allah, ataupun sebaliknya. Ini memang terjadi, ya. Pasti terjadi pada manusia, tapi sifatnya adalah langka. Oleh sebab itu, marilah kita ketika beramal yang baik itu kita niatkan murni karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan perbuatan baik itu karena pamer, riya kepada manusia, sehingga nantinya amal perbuatan baik itu bisa menuntun kita, ya, bisa menjadikan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Itu dari saya. Mudah-mudahan keterangan ini menjadi bermanfaat. Saya simpulkan lagi, yang bisa kita pelajari dari hadis keempat ini adalah yang pertama, bahwa Rasulullah SAW mengabarkan kita tentang fase penciptaan manusia, yaitu pertama adalah penciptaan manusia itu pertama kali berupa cairan nutfah, ya, cairan mani yang dimasukkan, dikumpulkan di dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian fase berikutnya adalah dari nutfah itu kemudian berubah menjadi alaqah, yaitu segumpal darah selama 40 hari juga. Baru fase yang berikutnya adalah dari alaqah tersebut berubah menjadi segumpal daging selama 40 hari juga. Dan baru berikutnya ditiupkan ruh dan ditetapkan 4 hal tentang rizki, ajal, maupun amal perbuatan, dan apakah dia menjadi orang yang bahagia maupun orang yang celaka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa ada, ya, kelompok manusia yang mana ketika di dunianya dia terlihat oleh manusia melakukan amal-amalan yang baik, melakukan ibadah terus-menerus, ya, melakukan amalan-amalan yang soleh, ya, dilihat oleh manusia bahwa orang ini adalah melakukan perbuatan ahli surga, akan tapi ternyata akhirnya dia melakukan sesuatu yang buruk sehingga Allah memasukkannya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ataupun sebaliknya, ada kelompok orang yang melakukan amalan yang buruk dan itu diketahui oleh manusia, akan tapi ketika di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan yang baik sehingga Allah memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya teringat sebuah kisah, ya, sebuah riwayat. Ada salah seorang sahabat yang waktu itu dikenal oleh sahabat yang lain sebagai sahabat yang pemberani. Sahabat yang pemberani, lincah dalam berperang, pintar, mahir bermain pedang. Sehingga menurut para sahabat, orang ini itu adalah insya Allah orang yang baik dan ahli surga. Ketika mendengar hal itu, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang tersebut itu ahli neraka. Seketika itu para sahabat yang lain kaget mendengar keterangan Rasulullah seperti itu. Akhirnya
para sahabat-sahabat ini, ya, para sahabat ini penasaran sehingga mereka meneliti dan melihat, ya, sahabat yang dimaksudkan tersebut sehari-harinya bagaimana. Akhirnya dilihat, dianalisa sehari-harinya, dan ternyata pada suatu ketika saat melakukan peperangan, ternyata sahabat ini terluka. Sahabat yang dimaksud tadi, yang dibahas sebagai seorang yang lincah, pintar berperang, dan selalu melakukan amalan ahli surga. Tapi dikatakan oleh Rasulullah bahwa dia ternyata ahli neraka. Akhirnya kembali ke cerita bahwa ketika berperang, melakukan peperangan, ternyata sahabat ini terluka karena pedang dari musuh, kemudian merasa kesakitan. Lah, pada saat merasa kesakitan ini, ternyata dia tidak kuat menahan kesakitan itu, akhirnya dia menusuk dadanya dengan pedangnya sendiri, sehingga meninggal dunia. Lah, ternyata hal ini disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian ya itulah yang saya kabarkan kemarin, bahwa dia termasuk ahli neraka karena di akhir hayatnya sebelum dia meninggal ternyata dia melakukan bunuh diri. Nah, ini yang dimaksud dalam hadis ini, bahwa mari, ya, kita ketika beramal, melakukan amalan yang soleh, amal ibadah seperti ibadahnya atau amalan ahli surga, maka kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, agar nantinya Allah menuntun kita untuk benar-benar nantinya kita bisa diridhoi oleh Allah, dan sampai akhir hayat kita tetap beriman kepada Allah, dan akhirnya kita meninggal dengan husnul khotimah, dan selanjutnya Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa nas'aluka rizqan wasi'a wa halalan thayyiban. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna 'ilma. Allahumma yassir lana umurana wa umuratina wal akhirah. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardidhu iyyana inda ihtiyajina ilaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhir lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.